Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Ya, mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pernahkah kalian membantu orang tua ngambil telur gemak atau berjalan menuju ke sekolahan? Semua gerakan itu dikendalikan oleh sistem koordinasi. Segala aktivitas manusia itu dikendalikan oleh 3 bagian dari sistem koordinasi yang ada pada manusia. Yang pertama ini, sistem saraf kita. Kalau ada orang mabuk di perjalanan, sistem sarafnya terganggu. Yang kedua, segala aktivitas kita dikendalikan oleh sistem endokrin atau hormon. Orang kalau kena diabetes, berarti kadar gula dalam darah tinggi, itu berarti ada masalah hormonal. Hormon insulinnya kurang. Seperti itu. Padahal insulin itu mengubah glukosa jadi glikogen. Kalau insulinnya kurang, maka glukosa akan berlebih dalam darah. Selanjutnya 3 bagian sistem koordinasi yang ketiga, sistem indera yang meliputi mata kita, hidung kita, telinga kita, lidah kita, kulit kita. Nah, di sini kita akan membahas sistem koordinasi yang pertama adalah sel saraf. Anda bisa baca materinya pada LKS halaman 30 sampai 31. Nah, sel saraf pada manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sel saraf pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Kita akan bicarakan sel saraf. Jika ada air bah, kita lihat di dekat kita ada air bah datang, maka di situ air bah tadi akan diterima oleh organ mata kita yang ada reseptornya sebagai alat indera. Dari mata, impuls gambar tadi itu akan dikirim melalui saraf sensorik menuju ke otak kita. Dari otak kita akan diolah, akhirnya nanti otak akan memerintahkan impuls saraf melalui motorit ke kaki kita, otot kaki kita. Di sini kaki kita nanti akan melangkah berlari menghindari air bah. Aktivitas tersebut, impuls-impuls tadi, kedatangan air bah dari organ mata dikirim ke saraf sensorik masuk, diolah ke otak, lalu ke motorit keluar, lalu ke otot kaki sebagai efektor, maka itu proses pengirimannya melalui sel saraf atau neuron. Nah, di sini di otak, ya, itu nanti akan merangsang bagian otot kaki, ya, sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, yaitu kehadiran air bah yang akan menerjang kampung yang melihat tadi. Nah, tadi yang membawa impuls saraf dari mata ke sensorik masuk, lalu ke otak, motorit keluar, lalu ke kaki, itu diantarkan mengalir melalui sel saraf. Sel saraf itu ada 3 bagian. Yang pertama ini, A, badan sel. Ini merupakan bagian sel saraf yang paling besar, yang berbentuk seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Selanjutnya yang kedua ini, dendrit. Ini juga dendrit. Merupakan serabut pendek dan biasanya bercabang. Apa fungsinya? Menerima rangsang dari ujung akson ini. Ini akan dibawa ke badan sel saraf. Yang ketiga itu neurit atau akson.
Ya, neurut atau akson merupakan serabut panjang dan umumnya tidak bercambang. Fungsi neurut atau akson itu meneruskan impuls saraf dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya atau dikirim ke otot kita. Itu 3 bagian dari sel saraf pada manusia, yaitu yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga neurut atau akson. Saya akan lebih menjelaskan tentang neurut atau akson. Neurut atau akson ini terbungkus oleh selubung mielin yang di dalam ada sel cawan. Fungsinya untuk melindungi dan memberi nutrisi pada neurut atau akson tadi. Bagian akson yang tidak terbungkus selubung mielin disebut sebagai nodus Ranvier. Nah, 3 macam neuron sel saraf berdasarkan fungsinya terbagi jadi 3. Ada neuron sensorik, neuron konektor atau asosiasi, dan neuron motorik. Kita bahas satu persatu. Neuron sensorik. Ya, ini neuron sensorik. Ini menghantarkan impuls dari reseptor penirima rangsang yang disebut alat indera, contohnya mata. Misalnya ada air bah datang, maka diterima oleh organ reseptor mata, dikirim melalui saraf sensorik masuk ke sistem saraf pusat yang meliputi otak dan tulang belakang. Sel saraf sensorik biasanya punya dendrit yang panjang, aksonnya pendek, seperti itu. Setelah neuron sensorik yang kedua, 3 macam neuron tadi ya, berdasarkan fungsinya, neuron motorik seperti ini. Itu menggantikan impuls saraf dari sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, dari sini akan dikirim dari sistem saraf pusat, impuls saraf nanti ya akan dibawa ke efektor. Contohnya nih, otot kaki ya, efektor meliputi otot dan kelenjar. Ke otot kaki. Biasanya di sini nanti ketika kita misalnya ada melihat air bah datang diterima melalui mata kita, kalau dari sensorik masuk ke otak, diolah ke materi keluar, maka akan menggerakkan otot kita untuk berlari. Sistem saraf motorik di sini itu memiliki dendrit yang pendek dan aksonnya panjang. Selanjutnya 3 macam neuron yang ketiga, neuron asosiasi atau konektor. Di sini. Ini fungsinya apa? Menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi atau konektor tadi atau penghubung tadi itu terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini kalau yang konektor biasanya dendritnya pendek dan akson ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, sudah berakhir materi yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.